menambahkan sama dengan data dari blok keterangan ini saya akan menjelaskan mengenai teknik VCR. Baik, saya akan menjelaskan mengenai teknik VCR. Apa itu teknik VCR? Polymerase chain reaction atau VCR adalah suatu teknik yang digunakan untuk membuat banyak salinan dari suatu segmen DNA. Proses ini akan menghasilkan sejumlah besaran salinan dari sampel awal yang kecil. Dengan adanya amplifikasi segmen DNA, memungkinkan kita untuk mendeteksi virus atau bakteri patogen, identifikasi individu atau sidik jari DNA, dan beberapa peneliti ilmiah yang melibatkan manipulasi DNA. Lalu, bagaimana prinsip kerja mesin alat ini? Inti dari prinsip kerja VCR adalah perulangan siklus atau cycle untuk melipat gandakan DNA. Selanjutnya, fungsi VCR. Apa sih fungsi utama alat VCR ini? Polymerase chain reaction merupakan teknik yang sangat berguna untuk membuat salinan DNA. Dengan alat ini, memungkinkan sejumlah kecil sekuens DNA tertentu disalin berkali-kali dengan diperbanyak sehingga dapat dianalisis atau dimodifikasi secara tertentu. Sebagai contoh, PCR dapat digunakan untuk menambahkan situs enzim restriksi atau untuk memutasi atau mengubah basa tertentu pada DNA. PCR juga pada prosesnya ada 3 tahapan yang perlu Anda ketahui, yaitu denaturation atau denaturasi. Yang kedua ada annealing, yang ketiga elongation atau elongasi. Tahapan proses VCR. Oke, pada bagian ini kita akan bahas tentang tahapan proses VCR. Ada 3 istilah, yaitu denaturasi. Istilah denaturasi sering juga disebut dengan tahap peleburan atau melting. Tahapan ini berlangsung pada kisaran suhu 94 hingga 96 derajat Celcius. Pada tahap ini, ikatan hidrogen DNA akan terputus dan DNA menjadi berkas tunggal. Umumnya, tahapan ini dilakukan agak lama untuk memastikan semua berkas DNA terpisah. Pemisahan ini menyebabkan DNA tidak stabil dan siap menjadi template atau patokan bagian primer untuk menempel. Yang kedua, tahap annealing. Tahap annealing atau penempelan berada setelah proses denaturasi. Primer menempel pada bagian DNA template yang berkomplementer urutan basanya. Tahap ini dilakukan pada suhu sekitar 45 hingga 60 derajat Celcius. Penempelan ini bersifat spesifik. Suhu yang tidak sesuai menyebabkan gagalnya penempelan primer atau primer menempel di sembarang tempat. Durasi tahap ini 1-2 menit. Nah, untuk yang ketiga yaitu elongasi. Elongasi atau pemanjangan atau dikenal juga dengan istilah extension. Suhu untuk proses ini tergantung dari jenis DNA polimerase yang digunakan. Dengan tahap polimerase, biasanya suhu berada di kisaran 76 derajat Celcius. Proses ini terjadi setelah tahap annealing atau penempelan. Nah, dari ketiga tahapan di atas, yakni denaturasi, annealing, dan elongasi merupakan salah satu siklus amplifikasi. Siklus tersebut akan terus berulang hingga mendapatkan jumlah kopi DNA target yang telah ditentukan. Dan ini gambar VCR komponen serta VCR proses on cycle. Selanjutnya yaitu komponen VCR. Yang pertama itu ada template DNA. Fungsi DNA template di dalam proses VCR adalah sebagai cetakan untuk membentuk molekul DNA baru yang sama. Yang kedua itu ada deoxynucleotide triphoshades. Dalam proses PCR di NTPS bertindak sebagai building block DNA yang diperlukan dalam proses ekstensi DNA. Kemudian yang ketiga itu ada primer. Primer DNA merupakan sekuensi DNA yang berkomplement terhadap sekuen yang akan diamplifikasi. Keberhasilan suatu proses PCR sangat tergantung pada primer yang digunakan. Dan yang keempat itu ada buffer. Reaksi VCR hanya akan berlangsung pada kondisi pH tertentu. Oleh karena itu, untuk melakukan proses VCR diperlukan buffer VCR. Fungsi buffer di sini adalah untuk menjamin pH medium. Dan yang terakhir, DNA tahap polimerase. Enzim polimerase DNA berfungsi sebagai katalisis untuk reaksi polimerasi DNA pada proses PCR. Enzim ini diperlukan untuk tahap ekstensi DNA. Kelebihan PCR. PCR memiliki keunggulan yaitu mampu melipat gandakan suatu fragmen DNA sehingga mencapai 9 kali lipat.
Oleh karena itu, adanya kontaminasi dalam jumlah sangat sedikit sekalipun dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan dengan menghasilkan produk amplifikasi yang tidak diharapkan. Yang kedua, PCR mempunyai tingkat spesifikasi yang relatif tinggi dan cepat. Selanjutnya, yang terakhir, kekurangan PCR. Proses PCR yang memerlukan preparasi sampel cukup rumit dan reagen yang digunakan mahal. Hasil PCR tidak dapat dilihat secara langsung sehingga tidak dapat membedakan parasit yang berada dalam keadaan hidup atau mati karena memerlukan identifikasi selanjutnya dengan elektroforesis gel. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.